Selamat pagi, siang, dan malam, perhatikan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafan Regi Fahri Marza Alifa dari Teknik Elektro 2023, selaku penanggung jawab dari modul 6 Teknik Rangkaian Listrik yang berjudul Support Network. Lalu dengan saya sendiri memiliki kode ASLab FR. Baik, kita langsung masuk aja. Untuk tujuan dari praktikum modul 6 ini, itu ada dua tujuan utamanya. Yang pertama, praktikan diharapkan untuk dapat menentukan parameter admitansi dan juga impedansi dari suatu rangkaian kutub 4. Lalu yang kedua, praktikan juga diharapkan untuk dapat menggunakan parameter rangkaian tersebut untuk menyederhanakan dan mensistematiskan analisis jaringan dengan dua titik singgah yang linear. Nah, lalu ini adalah outline atau overview dari keseluruhan materi dari modul 6 ini. Saya bagi jadi 4. Yang pertama ada pendahuluan yang akan membahas tentang konsep dari black box approach, lalu membahas tentang hubungan port dengan terminal, dan yang terakhir definisi two port dan sifat dari rangkaiannya. Lalu untuk parameter yang akan diterapkan pada two port network ini ada 4 yang akan dibahas, dimulai dari definisinya dan juga aplikasi dari parameter tersebut di rangkaian. Lalu ya, untuk parameternya ada 4, ada parameter impedansi, parameter admitansi, parameter hybrid, dan juga parameter transmisi. Nah, berikut ada eksekutif summary-nya atau ringkasan dari keseluruhan materinya, di mana mungkin buat teman-teman yang pengen sekedar merefresh materi dari modul 6 ini, bisa langsung eh, melihat aja atau menggunakan eksekutif summary ini sebagai ringkasan dari keseluruhan materinya. Gitu. Yang kurang lebih seperti itu untuk eksekutif summary-nya. Oke, kita langsung mulai aja ke pendahuluannya terkait konsep black box. Nah, jadi apa sih itu black box atau black box approach? Nah, jadi black box approach adalah salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyederhanaan sistem atau rangkaian yang kompleks dengan hanya memperhatikan input dan outputnya saja tanpa meninjau detail dari dalam rangkaiannya. Nah, misalkan kita punya suatu rangkaian yang terdiri dari tiga resistor yang dipasang secara seri dan paralel seperti di gambar ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita pakai cara yang udah biasa kita lakukan, kayak mungkin kayak analisis node atau analisis mesh, itu juga bisa. Cuman untuk konsep black box ini atau black box approach ini, itu kita nggak perlu melakukan analisis tersebut, di mana kita cukup menghiraukan saja, menghiraukan isi dari rangkaian ini atau tiga resistor kita abaikan, dan kita hanya meninjau dari sisi inputnya dan juga di sisi outputnya gitu. Jadi kita meninjau dari dua hal itu aja tanpa meninjau dari sisi detail rangkaiannya, kayak apa aja di dalam rangkaiannya gitu. Atau misalkan kita punya rangkaian yang isinya ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Nah, ini kan kita biasanya pakai analisis RLC ya. Cuman kalau misalkan black box itu kita nggak perlu meninjau isinya gitu. Jadi kita benar-benar apa ya? Dibiarin aja lah gitu isi dari detailnya. Nah, untuk black box ini sebenarnya hanya terdiri dari dua elemen yang harus dipenuhi aja. Jadi, yang pertama adalah elemen linear atau elemen yang bidireksional. Nah, jadi untuk elemen linear ini adalah elemen-elemen yang menurut parameter kelistrikan itu harus berbanding lurus, baik dari segi pengukurannya atau perhitungannya. Misalkan kita punya hubungan antara arus dan tegangan sesuai hukum Ohm lah ya. Nah, kalau sesuai hukum Ohm kan kita tahu bahwa nilai tegangan itu pasti akan berbanding lurus dengan arus. Jika jika semakin tinggi tegangannya maka semakin besar arusnya. Misalkan semakin rendah tegangannya maka akan semakin kecil arusnya gitu. Nah, itu biasanya berlaku di komponen-komponen yang memiliki sifat kedua, yaitu elemen pasif, di mana kalau misalkan kayak resistor, resistor kan untuk kutubnya kita bisa bebas kan kita mau inputnya di sini, outputnya di sini, atau kebalikannya, itu kan ngaruh. Tuh, jadi ketika dia dilewati oleh arus dari arah kanan, dari arah kiri misalkan, atau dari arah kanan, itu nggak akan terlalu berpengaruh gitu dari segi pengukurannya. Karena elemen pasif itu fungsinya atau sifatnya itu hanya bisa melepaskan, eee, melepaskan, menyimpan dan menyerap energi tanpa bisa menghasilkan energi itu sendiri gitu. Berbeda dengan misalkan kalian punya catu daya atau motor yang bisa menghasilkan tegangan arus sendiri itu. Nah, itu kalau misalkan elemen-elemen aktif ya, kita sebutnya kayak catu daya dan motor itu elemen aktif karena dia bisa menghasilkan energi gitu. Nah, itu bisa mengacaukan hasil perhitungannya ketika kita menggunakan konsep black box. Jadi, sebenarnya kita nggak bisa menggunakan catu daya di dalam
eee, black box approach ini gitu. Nah, selain itu buat yang sebelumnya, buat bidireksional, misalnya bidireksional itu apa, tadi itu sebenarnya kaitannya dengan linear. Nah, cuman, eee, apa, contoh dari lawan dari bidireksional gitu, maksudnya. Nah, contoh dari bidireksional itu adalah unidirectional, di mana, unidirectional itu artinya, ya berarti dia cuman bisa bekerja dalam satu arah. Contohnya apa? Contohnya itu kalau misalkan kalian nanti belajar di rangkaian elektronika, itu ada komponen namanya dioda. Nah, dioda ini kan punya kutubnya itu ini anoda, ini katoda ya. Nah, kalau misalkan arus lewati anoda ke katoda, itu diodanya akan menghasilkan arus yang searah gitu. Outputnya berarti dari AC jadi DC. Nah, sementara kalau misalkan arusnya kebalik, dia lewat katoda dulu baru anoda, dia bakal ngekat ngekat arusnya gitu. Jadi output output yang dihasilkan dari perbedaan arah arus itu akan menghasilkan perbedaan dari outputnya. Dan itu sebenarnya eh, hal yang nggak bisa diterapkan dalam black box approach gitu. Jadi kalau ada dioda dalam suatu rangkaian kita nggak bisa gunain black box approach. Dan itu juga berlaku untuk komponen-komponen lainnya yang memiliki sifat unidirectional. Nah, keuntungan dari penggunaan konsep black box itu yang pertama ya ya tadi kan sesuai fungsinya buat melakukan penyederhanaan untuk rangkaian yang kompleks dengan melakukan yang namanya modularisasi di mana bagian-bagian sistem itu dianalisis secara terpisah. Gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Nah, next. Nah, kita kan membahas tentang hubungan port dengan terminal. Nah, jadi port itu apa, terminal itu apa? Nah, jadi secara definisi terminal itu adalah sebuah access point di mana arus yang memasuki satu terminal dari sepasang terminal tersebut akan keluar dari terminal lainnya dalam sepasang terminal tersebut. Nah, maksudnya apa? Nah, kan secara simpelnya terminal itu ya adalah tempat di mana arus itu bisa keluar dan masuk gitu. Nah, misalkan kita anggap aja ini sebagai T1, ini T2. Nah, secara definisi berarti mau arusnya itu keluar dari terminal satu ke terminal 2 itu bisa gitu, atau kebalikannya arusnya keluar dari terminal 2 masuk ke terminal satu itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya terminal tuh ya intinya tuh ada seperti itu, tempat masuk keluarnya arus yang bisa keluar masuk dari satu terminal ke terminal lainnya. Nah, sementara port itu adalah himpunan atau kumpulan dari beberapa terminal yang berada pada tempat yang sama gitu. Jadi, kalau di sini ya karena dia ada dua terminal dalam tempat yang sama, maka kita bisa simpulkan sebagai port. Tapi bisa aja terminal itu lebih dari dua, bisa aja tiga, bisa aja empat, bisa aja lima. Jadi jumlahnya nggak terbatas gitu. At least harus berada pada tempat yang sama biar bisa dikatakan sebagai suatu port. Nah, sedangkan network merupakan ya sebuah representasi dari rangkaian kompleks yang dijadikan dalam bentuk sederhana sehingga bisa mempermudah analisis kalian dengan melakukan yang namanya pemodelan dari parameter dasar kelistrikan kayak tegangan dan juga arus contohnya. Nah, oke kita next aja. Nah, tapi untuk di YouTube port ini sebenarnya itu ada hubungan port dan terminal yang kita gunakan secara spesifik di mana untuk support ini kita akan menggunakan yang namanya dua port, dua port, empat terminal. Nah, kenapa? Nanti akan kita jelasin lebih lanjut. Kenapa kita sebut two port ini sebagai dua port per terminal. Nah, cuman selain dua port per terminal ada nggak sih, Bang, di eh, aplikasi dalam ilmu kedokteran? Ada. Jadi, misalkan kalau kalian belajar nanti di ilmu rangkaian elektronika, ada namanya satu port, sorry guys, jelek. Satu port tiga terminal. Nah, itu biasanya digunakan dalam komponen-komponen kayak BJT. BJT itu bipolar junction transistor. Nah, biasanya dia punya eh, punya base, terus ini drain, ini source. Ini kolektornya emitter, sorry. Nah, ini kan dia punya satu terminal, dua terminal, tiga terminal dalam satu port yang sama gitu. Nah, ada juga namanya MOSFET. Nah, MOSFET ini itu juga kurang lebih sama. Dia punya satu port tiga terminal dengan ya strukturnya kayak gitu gitu. Jadi dia punya punya gate, punya source, punya drain gitu. Dia punya tiga terminal dengan satu port juga. Nah, itu salah satu contoh aja dari hubungan port dengan terminal eh, di di ilmu elektronika gitu. Nah, ada juga jenis lainnya adalah satu port
satu port, dua terminal. Nah, biasanya itu apa? Biasanya itu di rangkaian RLC. Misalkan kita ada satu daya di sini, terus kita hubungkan ke suatu induktor gitu. Nah, ketika kita pengen ngelakuin pengukuran, misalkan kita pengen mengukur tegangan gitu di induktor ini, kan kita akan pakai namanya multimeter kan. Nah, kenapa disebut dua terminal? Karena kan multimeter kan pasti punya namanya probe atau penghubung dari multimeter ke rangkaiannya, kayak kabelnya gitulah. Nah, karena kabelnya ini juga sebagai tempat masuk keluarnya arus, maka kita bisa sebut sebagai suatu terminal gitu. Jadi ya bisa dibilang ini sebagai dua terminal dalam satu port yang sama. Nah, ini jadi rangkaian eh, nggak cuma rangkaian RL ya, bisa aja RL, bisa RC, bisa RLC gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan pengukuran ke rangkaian RLC maupun RL atau RC itu juga bisa dikatakan sebagai satu port dengan dua terminal gitu. Nah, lalu kita masuk ke definisi two-port dan sifat rangkaiannya. Nah, jadi secara definisi two-port network itu adalah suatu sistem rangkaian listrik yang memiliki dua terminal input dan dua terminal output. Nah, jadi ya tadi sesuai namanya, two-port dia pasti punya dua port dengan empat terminal gitu. Jadi satu portnya terdiri dari eh, dua terminal, baik terminal input maupun output. Nah, jadi untuk two port ini itu dibagi menjadi dua part tadi ya, udah disebutin juga di mana untuk inputnya kita nyatakan dengan V1 dan I1, tegangan dan arus masuk. Sementara untuk outputnya kita nyatakan sebagai V2 dan I2 sebagai terus keluar gitu. Nah, untuk sifat rangkaian dari port itu sendiri, ada empat harus dipenuhi. Yang pertama adalah port conditionnya itu harus memenuhi hukum Kirchhoff satu, di mana arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kenapa? Karena ini untuk menghindari kesalahan analisis atau pengukuran yang akan dilakukan dari support itu sendiri gitu. Jadi sifat ini atau hukum satu Kirchhoff itu harus dipenuhi dari kedua port yang digunakan, baik dari sisi input maupun output. Lalu yang kedua untuk simetris, di mana simetris ini maksudnya adalah nilai impedansi di kedua sisi harus bernilai sama. Ini sama juga. Jadi nanti untuk di port input maupun di port output, nilai impedansinya itu harus bernilai sama. Kenapa? Karena kalau misalkan satu sisi itu nggak simetris atau impedansi di sisi output misalkan itu lebih kecil dibandingkan di sisi input, kan nanti ketika kita ngelakuin pengukuran di sisi output, maka hasilnya akan berbeda dengan di sisi inputnya. Atau menyebabkan parameter yang akan kita modelkan itu nggak berlaku. Jadi untuk sifat kedua ini itu lebih ke agar pemodelan parameter yang kita gunakan di port ini itu bisa berlaku gitu dan biar nggak merusak hasil analisisnya. Nah, yang ketiga adalah resiprokal, di mana perbandingan atau rasio dari tegangan dan arus itu harus bersifat bolak-balik atau timbal balik gitu. Di mana ya kita tahu eh, biasanya yang memenuhi sifat resiprokal ini itu adalah eh, komponen-komponen yang bersifat independen atau bersifat tidak dipengaruhi oleh hasil dari variabel lainnya gitu. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya kalau di rangkaian tuh yang sifat independen itu biasanya bentuknya adalah bentuk bulat. Nah, ini biasanya adalah sumber independen, sumber tegangan independen dan sumber arus independen. Nah, itu juga berlaku untuk kebalikannya, di mana selain reciprocal, itu juga harus yang namanya non reciprocal. Jadi nanti di rangkaian two port itu sebenarnya nggak cuman dari segi apa, dari segi sumber independen aja yang bisa digunakan, cuman kadang ada kalanya kayak contohnya nanti di rangkaian di salah satu parameter itu ada yang sifatnya cascade dan menggunakan eh, sumber dependen atau sumber yang dipengaruhi oleh nilai lainnya atau variabel lainnya. Nah, contohnya ya kayak ada di gambar ini, itu bentuknya menggunakan bentuk segi empat. Ini adalah sumber arus dependen gitu. Jadi nanti karakteristik arus dan tegangannya itu nggak bisa dibalik karena dia dipengaruhi oleh eh, variabel lainnya lah yang berada di rangkaian itu juga gitu. Jadi itu untuk non resiprokal. Nah, oke kita langsung masuk ke parameter yang pertama atau parameter impedansi ya. Atau mungkin kalau parameternya tuh lebih dikenal sebagai parameter Z. Nah, jadi apa itu parameter impedansi? Nah, parameter impedansi adalah parameter yang menyatakan hubungan antara tegangan dan arus dalam satu rangkaian dua port dengan menggunakan konsep impedansi. Nah, di mana parameter impedansi ini lebih dikenal sebagai parameter parameter open circuit. Nah, kenapa open circuit? Karena kita akan melakukan open circuit atau melepas akan arus di salah satu portnya, baik di sisi input maupun output, itu
untuk mencari nilai impedansinya gitu. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat kan di sini yang step kita lakukan itu adalah men-open circuit-kan port outputnya. Lalu yang selanjutnya kita meng-open circuit-kan port inputnya gitu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan open circuit? Karena kita pengen mencari impedansi input, impedansi transfer, dan juga impedansi outputnya gitu. Jadi kita tahu parameter-parameternya tuh apa aja yang bisa menyatakan hubungan antara eh, tegangan dan juga arus yang ada di persamaan umum ini. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita pengen bahas dulu nih kira-kira apa sih parameter itu? Apa sih yang disebut dengan parameter? Nah, jadi untuk parameter itu adalah suatu model yang menghubungkan yang namanya variabel variabel independen, ini independen ya, independen dengan variabel dependen. Nah, variabel independen atau dependen itu apa? Jadi kalau variabel independen tuh ya dia ada variabel yang bisa kita ubah-ubah lah nilainya sesuka hati dan itu eh, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara untuk variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh nilai dari variabel lainnya. Kalau di sini berarti ya arusnya itu independen, lalu untuk tegangannya itu dependen. Karena nilai tegangan di kedua port ini akan dipengaruhi arus dari kedua port. Nah, lalu untuk parameternya kita bisa cari Z11 dan Z21 itu dengan men open circuit kan ya port outputnya atau I2. Sementara untuk Z12 dan Z22 itu kita bisa cari dengan mengopen circuit-kan port inputnya. Nah, untuk transfer ini maksudnya apa? Nah, untuk impedansi transfer itu maksudnya adalah impedansi yang dibutuhkan ketika kita pengen transfer eh, atau memodelkan hubungan antara tegangan arus dari port satu ke 2 maupun dari port 2 ke satu gitu. Jadi kenapa ini Z12? Berarti ini artinya dia transfer dari port satu ke 2, kalau Z21 itu dari port 2 ke satu gitu. Jadi kan ketika harus melewati rangkaian di dalamnya ini dari input ke output itu kan pasti ada nilai impedansinya dong di networknya ini. Nah, itu juga berlaku untuk sebaliknya dari port 2 ke satu. Dan kita tujuannya adalah mencari nilai parameternya yang bisa menghubungkan eee, nilai variabel dependen tegangan di sini dan variabel dependen arus di sini, gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk soalnya, ya sebenarnya ini bisa teman-teman langsung baca aja, di mana ya kita bisa gunain step-step yang, kurang lebih bisalah untuk, digunakan untuk mencari nilai Z11 dan Z21 dengan open circuit di port 2 dulu. Baru nanti ketika kita dapat nilai Z11 dan Z21, kita tinggal lakuin hal sebaliknya dengan, kita nge-open circuit ya, ini harusnya ini open circuit. Saya open circuit dan kita pasang sumber tegangan baru di sini gitu, di port 2. Nah, kita buat mencari parameter lainnya yaitu Z12 dan Z22. Kalau udah dapat semua parameternya tinggal kita susun sebagai matriks parameter Z-nya. Kurang lebihnya gitu. Dan itu untuk instruksi ketika kita disuruh untuk mencari parameter Z-nya gitu dari rangkaian yang ada di gambar ini. Nah, kita masuk ke parameter next-nya atau parameter admitansi. Nah, kalau admitansi ini sebenarnya adalah kebalikan dari impedansi, di mana kalau impedansi kan sebenarnya ya Z ya. Nah, kalau admitansi itu adalah kebalikan dari impedansi, yaitu 1/Z. Nah, kalau misalkan Z ini dinyatakan dengan ohm, nah kalau 1/Z ini dinyatakan dengan Siemens. Jadi satuannya untuk impedansi itu adalah Siemens. Nah, jadi untuk apa, untuk persamaannya ini kebalikannya. Kalau misalkan tadi kita variabel dependennya itu adalah tegangan, sekarang di sini variabel dependennya itu adalah arus dan variabel independennya adalah tegangan. Nah, karena variabel independennya adalah tegangan, maka kita akan melakukan yang namanya short circuit, bukan open circuit. Jadi, kalau open circuit tadi ketika arusnya nol, kalau short circuit itu ketika tegangannya benar nol. Nah, kita lakukan hal yang sama kayak itu apa, kayak impedansi, di mana tadi kita ya ngelakuin open circuit kan di port 2 atau di port outputnya. Kalau sekarang kita ngelakuin short circuit, kita jadiin tegangan di port outputnya itu bernilai nol dan kita lakuin hal yang sama untuk port satunya atau port inputnya. Kita short circuitkan juga biar nilai vektörnya nol. Nah, tujuannya sama biar kita tahu, kita bisa dapat nilai admitansi inputnya yang di sisi inputnya ini, dan kita juga buat nyari admitansi outputnya ketika short circuit di sisi input. Nah, sama juga kita buat nyari admitansi transfernya. Jadi kita pengen nyari nilai admitansi
ketika ya arus saya ini melewati networknya gitu. Dari port satu ke port 2 maupun dari port 2 ke port satu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, buat rumusnya sebenarnya ya tinggal dilihat aja sih guys. Jadi ini sebenarnya eh, ya kalau mau diturunin sih sebenarnya bisa, cuman mungkin di lain kesempatan karena takutnya durasi dari videonya terlalu panjang gitu. Misalnya kita turunin kenapa bisa dapet parameter-parameternya rumusnya kayak gini gitu. Cuman ada kok turunannya. Atau mungkin teman-teman yang mau cek di Sadiku itu ada juga kok nggak salah. Kalau nggak salah kayak kenapa sih nilai eh, nilai parameter Z tuh rumusnya V1 per I1 berarti satu. Kenapa Z21-nya V2 per I1? Atau kenapa parameter parameter Y, Y12-nya I1 per V2. Nah, itu sebenarnya ada rumus turunannya. Nah, itu juga ada di buku paket atau di buku cetak di Fundamentals of Electric Circuits gitu. Nah, itu bisa dilihat aja di buku itu dan itu lengkap kok buat penurunannya. Ya itu buat teman-teman yang pengen tahu aja dari mana rumus itu berasal. Oke, buat aplikasinya sebenarnya simpel, kayak hal yang sama juga, kita tinggal ya udah kita short circuit-kan port 2 dan pasang sumber arus pada port satu, lalu kita pakai hukum Ohm dan kita gunain yang namanya current divider. Karena kan kita pakainya sumber arus di sini. Ya berarti kita tinggal pakai current divider buat nyari ya, I2 dan kita masukin nilai I2-nya ke Y21 gitu. Nah gitu sih paling ya ini nggak usah terlalu dijelasin lebih detail sih, bisa langsung dibaca aja sih teman-teman buat step-step pengerjaan dari parameter remitansi ini. Dan ini sebenarnya bisa digunain buat ngerjain soal-soal yang eh, bisa jadi modelnya tuh nggak sama kayak yang ada di gambar ini gitu. Tapi ini salah satu pendekatan aja lah buat penyelesaian dari rangkaian yang menggunakan parameter remitansi. Nah, ini harusnya bukan Z parameter dan ini harusnya Y gitu. Ya sama lah ya. Tadi kan kita udah eh, ngelakuin step yang pertama nge-short circuit port 2. Sekarang kita lakuin sebaliknya, nge-short circuit port satu dengan memasangin pemecah arus pada port 2. Tinggal current divider lagi aja buat nyari satu dan masukin ke parameternya. Udah, kita dapat parameter Y-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita masuk ke parameter selanjutnya atau parameter hybrid. Itu biasanya juga lebih dikenal sebagai parameter H. Nah, jadi biasanya untuk rangkaian yang menggunakan parameter hybrid itu adalah rangkaian yang digunakan pada transistor maupun rangkaian amplifier karena bisa hybrid lah gitu. Jadi bisa nyampur antara tegangan arus di input dan outputnya. Nah, itu kelihatan dari persamaan umumnya di mana untuk untuk variabel dependennya itu adalah V1 dan I2, di mana tegangan di port satu dan arus di port 2 itu sebagai variabel dependen. Sementara untuk independennya adalah arus di port satu dan tegangan di port 2 gitu. Nah, untuk untuk parameter-parameternya eh, mungkin di sini akan lebih dijelasin kayak kenapa namanya short circuit input impedance, kenapa namanya open circuit reverse voltage gain, kenapa short circuit forward current gain. Nah, karena di sini kenapa short circuit input impedance? Karena untuk mencari impedance kan kita harus melakukan yang namanya short circuit atau kita pengen mencari nilai impedansinya ketika rangkaian di port satunya ini kita nolkan tegangannya gitu. Nah, kita bisa dapat impedansinya. Sementara untuk yang H22 output circuit output admittance kita berarti kita melakukan open circuit kita jadikan nol arusnya di sisi outputnya atau di port 2-nya untuk memperoleh parameter admittansinya gitu. Nah, sedangkan apa itu open circuit reverse voltage gain? Nah, jadi kalau misalkan di rangkaian elektronika itu sebenarnya ada yang namanya konsep gain. Gain itu adalah penguatan lah, penguatan yang biasanya ada di rangkaian amplifier. Nah, gimana konsepnya? Dimana kalau misalkan di rangkaian elektronika itu biasanya gain itu dihitung dengan perbandingan antara output dan input. Jadi outputnya berapa kita bagi dengan inputnya gitu. Nah, biasanya kan kalau amplifier kan kita pengen outputnya lebih besar dari inputnya kan. Maka otomatis biasanya ya hasilnya itu lebih besar untuk V2-nya atau outputnya itu bisa lebih besar dari inputnya gitu. Nah, cuman itu untuk kondisi yang namanya forward. Nah, kalau misalkan forward berarti harusnya outputnya lebih besar kan dibandingkan inputnya. Nah, kalau misalkan kebalikannya, misalkan kita pengen nyari V1 per V2 gitu. Nah, ini namanya adalah reverse gitu. Jadi yang harusnya menguatkan ini malah jadi melemahkan gitu. Jadi namanya reverse gain. Nah, di sini kan
terbaca dari rumus H12 ya, di mana kan namanya open circuit reverse voltage gain. Jadi karena dia itu input bagi output atau kita pengen melemahkan, ya berarti itu menjadi namanya reverse voltage gain. Sementara untuk yang H21 ya karena dia outputnya dibagi sama input, ya itu kan berarti buat penguatan kan. Berarti kita sebut sebagai forward current gain gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa disebutnya kayak gitu? Karena itu akan mempengaruhi di ketika kita melakukan analisis di rangkaiannya, di mana ya udah kita karena kita pengen nyari parameter H11 dan H21 dulu nih, ya berarti kita tinggal ngelakuin short circuit di port 2 gitu. Dan kita tinggal lakuin analisis selanjutnya aja dengan hukum Ohm dan juga current divider untuk mencari parameternya gitu. Nah, lalu yang keduanya karena kita tadi udah ngelakuin short circuit di port 2, berarti kita tinggal open circuit di port satunya dan kita pasang sumber tegangan pada port 2 untuk mencari parameter H12 dan H22. Di mana nanti kita dapat nilai H12-nya dengan voltage divider buat nyari tegangan di sisi inputnya atau di V1. Lalu kita ya hukum biasa aja buat nyari V2 untuk cari H22 dan kita tinggal pasang semua parameter H-nya menjadi suatu matriks gitu. Atau jadi matriks parameter hybridnya. Gitu mungkin teman-teman buat eh, aplikasi dari parameter hybrid. Nah, yang terakhir adalah parameter transmisi atau lebih dikenal dengan parameter ABCD. Nah, jadi sebenarnya parameter transmisi itu biasanya dipakai untuk rangkaian yang sifatnya untuk transmisi lah atau menyalurkan listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ya bisa kalian temui lah di jalan gitu yang tinggi banget, yang kayak apa ya? Ya kayak menara ada kabel-kabelnya. Itu namanya menara sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah kan biasanya, eh ya biasanya gini lah ya. Ya ini agak nggak mirip sih, cuman ya anggap aja mirip gitu. Nah ini kan kabel, ini makanya nih kabel ibaratkan. Nah, nah ini transmisi tuh ya kita pengen nyalurin dari titik A gitu, misalkan nih titik A ke titik B gitu. Nah, ini fungsinya adalah seperti itu. Jadi kita bisa gunain parameter transmisi untuk khusus case-nya ketika kita pengen nyalurin eh, ya arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi dia lewat gitu, bukan kembali ke networknya. Nah, jadi di sini punya persamaan umum ya untuk yang di sisi inputnya itu adalah variable dependennya sorry, dan yang di outputnya ada variable independen. Nah, di sini ada kesalahan dikit, harusnya nih I2-nya adalah nilai minus. Nah, kenapa nilai I2-nya harus minus? Ya karena karena kita pengen transmisi itu untuk menyalurkan arus dari satu tempat ke tempat lainnya, otomatis kan dia nggak mungkin balik lagi ke network kan. Kan kalau misalkan parameter sebelumnya kayak impedansi, admitansi, itu arus di outputnya itu pasti balik lagi ke networknya atau ke rangkaian di dalamnya ini, di apa supportnya lah gitu. Nah jadi untuk transmisi ini kita ya pengen arusnya tetap keluar. Jadi karena dia tetap keluar dari network, berarti kita anggap sebagai minus gitu. Karena berlawanan dengan eh, arah arus yang seharusnya. Nah, jadi gitu buat kenapa alasan nilai I2 itu di parameter transmisi bernilai minus. Itu perumpamaannya lah. Kan nggak mungkin kan kita pengen transmisi arus listrik dari sutet gitu. Kan nggak mungkin kita pengen ke sini kalau misalkan dia baik lagi, nah itu kan bakal jadi problem kan. Atau malah bikin eh, rangkaian transmisinya itu enggak simetris gitu. Dan itu bisa ngacauin transfer arus atau transfer dayanya. Nah, kita nggak mau hal seperti itu. Nah, buat parameter-parameternya ya yang A ini itu adalah open circuit voltage ratio ya karena kita membandingkan eh, tegangan di kedua port untuk output dan inputnya itu dengan kondisi open circuit di port kedua lalu B-nya ada negatif short circuit tanpa impedance ya karena kenapa negatif ya tadi kan karena I2-nya minus dengan kondisi short circuit di port kedua lalu yang C-nya ya dia adalah admittance dengan eee, transfer admittance ketika open circuit di port 2 dan untuk yang D-nya adalah negatif short circuit current ratio perbandingan arus eee, di kondisi dengan short circuit gitu di port kedua gitu. Oke nih buat salah satu penyelesaian
aplikasi rangkaian parameter transmisi ya, di mana ya kita punya suatu rangkaian, di sini ada sumber arus dependen, nilainya 3I1, kita pengen tahu berapa atau apa parameter dari ABCD-nya ya. Kita pengen tahu parameter transmisinya lah, kira apa aja gitu untuk eh, rangkaian ini dengan menggunakan two port network. Ya udah kita bisa tinggal cari aja, kita short circuit kita open circuit dulu di port 2-nya dengan masangin sumber tegangan pada port 1, kita dapet nilai V1-nya, V2-nya, dan kita tinggal masukin ke A sama C-nya gitu. Nah, ya udah kita tinggal lakuin hal yang sama. Cuman bedanya kalau misalkan tadi kita open circuit di port 2, sekarang kita short circuit di 2 untuk nyari B sama D. Ya udah kita tinggal lakuin KCL aja di node A-nya. Ini node A ya, yang ini node A. Ya udah berarti ada arus yang dari sini, ada arus dari apa dari sini juga dan yang ke bawah. Tinggal KCL aja dapat persamaannya. Terus kita dapat variabel-variabel yang bisa disubstitusi. Kita tinggal substitusi aja ke persamaan KCL-nya dan kita dapat nilai I2 dan I1 dan kita tinggal masukin nilai I2 dan I1 ke persamaan B sama D dan kita dapat semua matriksnya. Tadi kan kita dapat nilai ABCD-nya ya, AC-nya. Nah, kita sekarang dapat nilai B sama D-nya. Dan kita tinggal susun matriks parameter ABCD-nya. Oke, gitu. Cuman disclaimer aja sebenarnya yang akan lebih dipahamin dan lebih diterapkan pada praktikum modul 6 ini adalah di parameter kedua pertama ya, yaitu parameter admitansi dan parameter impedansi. Untuk parameter hybrid dan transmisi itu ya sebagai intermezzo aja atau ilmu tambahan lah buat teman-teman yang pengen tahu jenis-jenis parameter apa aja yang ada di support network selain impedansi dan admitansi. Cuman yang tetapnya akan diujiin itu tetap untuk parameter impedansi dan admitansi. Oke, mungkin kurang lebihnya gitu aja. Sekian dari saya pemaparannya untuk modul 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.